Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Mbak Khairunisa selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking Ilmu Komunikasi 2022 dan juga teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Izinkan saya, Alia Raya Alindi Ramadanti, selaku Master of Ceremony yang akan membimbing acara pada hari ini mulai dari awal hingga akhir. Nah, di sini kita akan membahas kasus-kasus pembunuhan yang ada di dunia. Untuk penampil pertama, ada Mbak Sabika Salsabila yang akan membahas kasus pembunuhan dari Junko Furuta. Untuk Mbak Sabika Salsabila, waktu dan tempat dipersilakan. Halo guys, buat kalian yang belum kenal aku, kenalin aku Sabika. Jadi di sini aku bakal nyeritain ke kalian tentang kasus pembunuhan yang terkenal. Salah satunya ada kasus pembunuhan yang terkenal di Jepang, yaitu kasus pembunuhan Junko Furuta. Siapa sih Junko Furuta ini? Junko Furuta merupakan siswi SMA di Jepang yang berusia 16 tahun. Ia diculik, diperkosa, dan pada akhirnya dibunuh pada tahun 1980-an oleh 4 seorang remaja. Kasus pembunuhan ini terkenal dengan nama kasus pembunuhan siswa SMA yang disemen dan dimasukkan ke dalam sebuah drum atau tong. Junko Furuta merupakan seorang gadis yang cantik dan populer di sekitarnya. Hal itulah yang membuat orang-orang menarik perhatian. Lalu, salah satunya adalah Hiroshi Miyano. Pada tahun 1988, Hiroshi Miyano mulai menyatakan perasaannya terhadap Furuta, tetapi Furuta menolak perasaannya. Hal itu membuat Hiroshi Miyano marah, kemudian ia merencanakan sebuah drama bersama teman-temannya, di mana teman Miyano akan berpura-pura menjadi orang jahat yang akan mencegat Junko Furuta. Lalu Miyano akan menolong Junko Furuta. Setelah menolong, Hiroshi Miyano menawarkan bantuan terhadap Junko Furuta untuk mengantarkan Furuta pulang ke rumahnya. Tetapi, bukannya ia mengantarkan pulang, tetapi Hiroshi Miyano malah membawa Furuta ke sebuah gedung kosong. Di situ lagi-lagi Hiroshi Miyano memaksakan perasaannya terhadap Junko Furuta, tetapi lagi-lagi Junko Furuta menolak. Hal itu semakin membuat Hiroshi Miyano marah dan akhirnya memperkosa Furuta di gedung kosong tersebut. Lalu, setelah diperkosa, Hiroshi Miyano menghubungi teman-temannya untuk melakukan penyekapan terhadap Junko Furuta. Lalu, Junko Furuta disekap di salah satu kediaman temannya, yaitu Shinji Minato. Furuta disekap selama 44 hari dan diperkosa total lebih dari 500 kali oleh 4 orang pelaku. Furuta menerima banyak sekali penyiksaan, kejam secara fisik maupun seksual. Selama waktu penyekapan, Furuta diancam untuk menghubungi orang tuanya dan berbohong, mengatakan bahwa dirinya akan menginap di rumah temannya selama beberapa hari. Hal ini dilakukan agar pencarian polisi terhadap hilangnya Junko Furuta dihentikan. Selama waktu 44 hari, Junko Furuta disiksa oleh total 4 pelaku remaja. Yang pertama itu ada Hiroshi Miyano, yang kedua itu ada Shinji Minato, yang ketiga Jo Ogura, dan yang keempat itu Yasushi Watanabe. Penyiksaan yang kejam itu berupa pemerkosaan, pembakaran di bagian intim dan mata, dipukul dan dijadikan samsak tinju. Karena penyiksaan yang kejam itu menyebabkan organ tubuh di tubuh Furuta rusak dan menyebabkan bau busuk muncul dari tubuh Furuta. Selama penyiksaan yang kejam itu, Furuta juga tidak diberikan makan dan minum, sehingga menyebabkan Furuta mengalami kekurangan gizi dan busung lapar. Dan pada akhirnya Junko Furuta meninggal pada Januari 1989 karena komplikasi cedera yang parah. Yang lebih menyayat hati, mayat dari gadis cantik ini dimasukkan ke dalam sebuah drum atau tong, lalu dicor dengan semen. Dan setelah pelaku ditangkap, kemudian diberi hukuman, Hiroshi Miyano yang saat itu berusia 18 tahun dihukum selama 20 tahun penjara. Yang kedua itu Shinji Minato yang kala itu berusia 15 tahun dihukum 5-9 tahun penjara. Jo Ogura yang berusia 17 tahun dihukum 8 tahun.
Yasushi Watanabe yang berusia 17 tahun dihukum 5-7 tahun penjara. Kasus ini terkenal di kalangan masyarakat sekitar maupun dunia tidak hanya karena penyiksaan yang kejam, tetapi juga karena hukuman yang tidak adil yang diterima oleh para pelaku. Masyarakat menilai bahwa hukumannya tidak adil karena dinilai terlalu ringan. Keempat pelaku masing-masing dilindungi oleh hukum perlakuan khusus bagi pelaku kejahatan di bawah umur. Tetapi ada keyakinan bahwa koneksi keempat remaja tersebut dengan geng kriminal yang terkenal di Jepang yaitu Yakuza yang berkontribusi terhadap ringannya dakwaan mereka. Nah, dari kasus Junko Furuta ini, aku dan kita sangat berharap bahwa tidak akan lagi ada kejadian seperti Junko Furuta dan tidak akan pernah terulang lagi. Semoga dari kisah ini, kalian, siapapun itu, tetap berhati-hati dimanapun dan kapanpun itu. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, gimana? Udah dengar dari kisah Junko Furuta yang disampaikan oleh Kak Sabika nih? Gimana kalau misalnya kita move ke penampilan selanjutnya? Penampilan selanjutnya itu ada kasus dari Boy in the Box. Nah, akan disampaikan oleh Pobiola. Kepada Pobiola, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, kenalin aku Pobiola atau biasa dipanggil Ubi. Di sini aku akan membawakan sebuah kasus kontroversial yang belum pernah terpecahkan, yaitu kasus bernama Boy in the Box. Apa itu kasus Boy in the Box? Boy in the Box itu merupakan kasus penemuan seorang mayat laki-laki atau seorang mayat anak laki-laki yang ditemukan di hutan berada di dalam sebuah kardus bekas. Nah, mayat Boy in the Box ini pertama kali ditemukan 25 Februari 1957 oleh seorang lelaki bernama Frederick Benosis yang kebetulan lewat di hutan tersebut. Jadi mayat ini ditemukan di sebuah hutan di Philadelphia, Amerika Serikat, dan juga hutan ini tidak memiliki pemukiman, jadi benar-benar hanya hutan dan hanya ada satu jalan. Nah, perkiraannya anak ini berumur 4-6 tahun dan memiliki ras Caucasian. Nah, rambutnya pirang dan matanya biru karena itu adalah salah satu ciri khas ras Caucasian. Rambut pirangnya dicukur secara sembarangan dan terburu-buru, jadi semua rambutnya itu tidak rapi dan berantakan potongannya. Dan juga karena anak ini ditemukan tanpa busana, semua bekas rambutnya tersebar di seluruh tubuh. Nah, selanjutnya badannya itu seakan-akan baru saja dimandikan. Jadi karena baru saja dimandikan, telapak tangan dan telapak kakinya itu semuanya berkerut. Dan juga ditemukan detail seperti luka kecil di bagian pergelangan kaki, leher dan selangkangan. Ada juga bekas operasi di bagian pangkal paha dan juga dada. Nah, dia masih memiliki gigi susu dan dilihat dari saluran pencernaannya saja, dia ini kurang gizi. Jadi semua di saluran pencernaannya itu tidak ditemukan makanan sekitar 2-3 hari. Jadi anak ini kalau ditimbang beratnya itu sama seperti anak umur 2 tahun. Nah, seperti di awal tadi yang saya sudah sebutkan, dia ditemukan oleh lelaki bernama Frederick Benosis. Nah, anehnya lagi, Frederick Benosis ini melaporkan ke polisi sehari setelah menemukan anak tersebut, di mana itu jatuhnya aneh kan. Nah, belum sampai di situ keanehannya, dia bersaksi bahwa dia menemukan anak ini karena dia hanya berjalan-jalan dan melihat seekor kelinci yang lari ke hutan di mana dia mengejarnya. Tetapi di situ kan juga udah nggak make sense kan. Nah, ditemukan ternyata faktanya bahwa dia adalah seorang stalker yang sedang menguntit perempuan-perempuan yang ada di daerah tersebut begitu. Nah, keanehannya belum selesai nih guys. Di situ juga masih ada keanehan seperti ternyata faktanya ada yang menemukan anak laki-laki itu selain Frederick Benosis, yaitu seorang laki-laki parubaya yang kebetulan lewat juga dan menemukan anak tersebut, tetapi tidak dilaporkan kepada polisi karena alasan dia tidak ingin terlibat lebih jauh atau involve lebih jauh lagi. Seperti itu. Nah,
selanjutnya salah satu surat kabar terkenal di Philadelphia mengatakan bahwa mereka itu udah menyebar 40.000 flyer tentang rekonstruksi wajah anak tersebut. Tetapi tidak ada satupun yang mengenali wajah anak tersebut, atau tidak ada yang satupun yang mengenali siapa nih anak tersebut ini. Nah, dimana di situ kan juga aneh guys, masa kota sebesar Philadelphia aja gak ada yang kenal satupun siapa anak ini. Nah, bahkan saking hopeless atau pasrahnya polisi-polisi di sana, mereka itu set up sebuah photoshoot di mana anak ini dipakaikan pakaian yang bagus, lalu dirias, di make upin. Tetapi dalam photoshoot, saat photoshoot, gambar-gambar photoshoot itu sudah disebar kepada warga-warga sekitar, itu nggak ada satupun yang mengenali siapa anak ini. Padahal polisi itu udah mengusahakan untuk anak itu terlihat sangat hidup di photoshoot itu, tetapi tidak ada satupun yang mengenali siapakah anak itu. Nah, lalu masuk ke dalam barang bukti, di box atau selimut yang ditemukan di dalam box itu tuh sangat tidak terlacak. Tapi ada satu barang bukti yang lumayan membantu polisi, tapi tetap menuju ke jalan buntu, yaitu topi corduroy. Jadi di TKP mayat tersebut ditemukan, itu ada topi corduroy yang berjarak 15 kaki dari penemuan mayat itu, dan topi corduroy itu mengarah ke salah satu wanita yang dimana dia ternyata menjual sebuah topi kostum. Jadi topi corduroy ini jujurnya adalah topi yang dikostum ke seorang pria yang tidak dikenal. Meskipun wanita ini sudah menyebutkan apa sih ciri-ciri pria tersebut, tetapi tetap saja polisi tidak dapat menemukan siapakah pria yang membeli topi corduroy tersebut. Nah, ditemukan juga bahwa anak ini tuh menderita penyakit mata yang kronis, dan juga ditemukan beberapa pukulan di body atau tubuhnya yang dimana itu menyebabkan sebuah trauma di tubuhnya sendiri. Jadi itu adalah detail-detail kecil tentang kasus ini. Sebenarnya kasus ini sangat-sangat detail kecilnya itu tidak mengarah kepada jalan akhirnya. Jadi semuanya tetap jalan buntu, di mana tidak ada bau-bau pelaku yang tercium dari polisi di Philadelphia, dan juga di tahun 1950-an itu tidak ada tes DNA. Jadi kalau nggak salah tes DNA-nya itu ada di 1960 dan dipakai oleh polisi itu nanti udah 1980-an. Jadi emang susah banget untuk melacak siapa nih pelaku pembunuhan dari Boy in the Box ini. Nah, Boy in the Box ini juga memiliki beberapa teori nih guys. Jadi yang pertama itu ada teori Girl in the Box. Jadi ternyata disebutkan di dalam teori ini itu bukan boy, bukan anak laki-laki, melainkan girl, seorang anak perempuan, girl in the box. Jadi ada yang salah satu tim forensik mengatakan bahwa anak ini dibesarkan sebagai anak perempuan. Itu didukung dengan adanya bukti tadi yang rambutnya dicukur secara berantakan. Itu kemungkinan rambutnya itu panjang karena dia dibesarkannya sebagai anak perempuan, dan juga ditemukan di alis mayat anak tersebut itu pernah dirapihkan atau dicabut-cabutin gitu supaya kelihatan rapi. Kan biasanya itu kan girl stuff banget kan. Nah, teori yang kedua itu ada anak yang dijual. Jadi dulu ada yang bersaksi bahwa dia pernah menyewakan sebuah rumah ke seorang lelaki yang mengaku bahwa dia habis menjual anaknya. Di sini aja udah weird banget kan. Masa kamu menyewakan sebuah rumah tapi kok seseorang itu tiba-tiba kayak, by the way aku habis jual anak aku, gitu kan agak sedikit weird stuff ya. Nah, tapi juga karena kurangnya bukti, jadinya teori ini menemukan jalan buntu juga. Nah, teori yang ketiga itu ada panti asuhan. Jadi ada salah satu detektif yang mendedikasikan dirinya untuk kasus ini, itu menemukan bahwa dari jarak tempat penemuan anak tersebut itu ada panti asuhan yang berjarak 2,5 km dari tempat tersebut, dan disitulah terdapat selimut yang sama seperti yang di TKP, dan juga ada tempat tidur bayi yang sama dengan box yang ada di TKP. Nah, katanya
pemilik panti asuhan tersebut menjalin kasih gelap dengan anaknya sendiri, anak tirinya sendiri, dan memiliki seorang anak yang dimana anak ini akhirnya dibunuh karena mungkin mereka malu, jadi dibunuh dan dibuang ke hutan di dekat Philadelphia itu. Tetapi karena kurangnya bukti juga, jadi ini tuh menemukan jalan buntu juga. Dan yang terakhir, teori yang terakhir yang paling kontroversial juga adalah wanita bernama Martha. Jadi pada saat udah senjang waktunya sudah jauh, ada wanita bernama Martha yang nelpon ke detektif, salah satu detektif yang mengurus kasus ini, dan dia mengaku bahwa dia itu mempunyai ibu yang dulu pernah membunuh seorang anak laki-laki dan dijadikan sebagai samsak atau sasaran untuk kekerasan karena katanya mamanya ini mempunyai gangguan mental atau gangguan jiwa. Nah, tetapi di sini si Martha ini menelpon ke detektifnya itu lewat psikiaternya, di mana bukti mengatakan bahwa Martha juga memiliki gangguan mental. Nah, karena kekurangan Martha ini, karena dia gangguan mental, jadi polisi itu menghentikan identifikasi lebih lanjut soal teorinya Martha ini karena mereka itu berpikir bahwa si Martha ini itu gangguan mental, jadi mungkin dia bisa mengarang cerita saja seperti itu. Jadi berikut itulah kasus tentang Boy in the Box yang sangat kontroversial dan juga sangat-sangat seru. Jadi terima kasih sudah mendengarkan. Saya kembalikan kepada Elsie. Nah, gimana nih atas pemaparan kasus Boy in the Box dari Mbak Pobiola nih? Apakah kalian punya teori-teori sendiri atau kalian sama nih asumsi teorinya sama Mbak Pobiola? Nah, sekarang kita lanjut ke kasus berikutnya yaitu Tupac Shakur. Itu akan dibawakan oleh Mas Arka nih. Kepada Mas Arka, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke semuanya, perkenalkan nama aku Arka. Kali ini aku akan membawakan sebuah cerita tentang pembunuhan yang terjadi pada rapper terkenal. Mulai dari perseteruan antara dua sahabat hingga terbunuhnya sang mega bintang Tupac Shakur. Sebelumnya kita akan mengetahui dulu siapa itu Tupac Shakur. Ayo kita simak ceritanya. Tupac Shakur terlahir dengan nama Paris Leslie Crooks, adalah seorang rapper, aktor, aktivis, dan penyair dari Amerika Serikat. Ia memiliki nama samaran Tupac, Machiavelli, dan Pac. Ayah kandung Tupac adalah seorang anggota dari partai Black Panther bernama Billy Garland. Sayangnya, Tupac perlu berpisah dengan ayahnya di umur 5 tahun karena mereka kehilangan kontak. Dilansir dari biografi, Aveni, ibunya, ini membesarkan kedua anaknya sendiri dan berjuang mencari uang. Mereka juga hidup nomaden, sering berpindah-pindah tempat singgah seperti di tempat penampungan karena keadaan finansial dan alasan keamanan. Ketika Aveni berencana menyekolahkan Tupac, ia berpindah ke Baltimore dan mendaftarkannya di sekolah seni Baltimore yang bergengsi. Dari pengakuan Tupac sendiri, sekolah tersebut adalah sekolah yang paling bebas yang ia pernah temui. Sampai di sekolah ini, ia memiliki kenangan manis. Pasalnya di sekolah ini adalah momen dia dekat dengan aktris Jada Pinkett Smith. Jada pernah bermain dalam film biografi Tupac berjudul All Eyes on Me di tahun 2016. Saat itu ia berposisi sebagai pedagang narkoba dan hubungannya dengan Tupac kurang terjalin baik. Sementara itu, karir Tupac sendiri mulai mencintai genre hip hop semenjak beranjak dewasa. Menurutnya, musik akan membawa dirinya terjauh dari kehidupan kriminal untuk sementara waktu. Dalam Guinness Book of World Records, ia dikenal sebagai rapper tersukses di dunia karena ia menjual lebih dari 73 juta album di dunia, termasuk 44,5 juta di Amerika Serikat. Kebanyakan lagu ini tulis mengenai kekerasan di ghetto, rasisme, masalah sosial, dan kadang pertengkarannya dengan rapper-rapper lain. Dalam perjalanan karir musik rapnya, ia banyak tergabung dengan label musik. Salah satunya adalah Death Row Records, dapur rekaman yang banyak melahirkan rapper terkenal ini seperti Dr. Dre, Snoop Dogg, dan nama besar lainnya ini dikepalai oleh Suge Knight. Kita masuk ke prakronologi tentang terbunuhnya Tupac Shakur. Kisah kematian Shakur ini pada tanggal 13 September 1996 dimulai dengan upaya pembunuhan yang gagal 2 tahun sebelumnya. Pada tanggal 30 November 1994,
Tupac Shakur ditembak dan terluka parah dalam perampokan yang dilakukan oleh dua orang bersenjata di lobi sebuah gedung kantor di Manhattan, tempat studio rekaman di mana ia telah menggarap album ketiganya, Me Against the World, pada tahun 1995. Untuk alasan yang telah dirinci secara obsesif dalam karya-karya seperti film dokumenter Nick Broomfield pada tahun 2002, Biggie dan Tupac, Shakur menyalahkan serangan terhadap produser Sean Puff Daddy Combs dan rapper saingannya Christopher Wallace alias The Notorious Big. Dua teman yang kemudian menjadi musuh satu sama lain dan akhirnya sama-sama tewas ditembak oleh orang yang tidak dikenal. Pada tahun 1990-an, musik West Coast dan East Coast hip hop yang berfokus di Los Angeles dan New York City meledak dan seketika menjadi cukup populer di industri musik Amerika Serikat. Namun, lucunya, Tupac sendiri tidak terlahir di daerah West Coast. Tupac lahir di Harlem. Keduanya memang sudah sejak kecil mencintai ketertarikan akan bahasa. Tupac yang jatuh cinta terhadap puisi dan Biggie yang bersekolah di sekolah ternama dengan bahasa Inggris yang cukup dalam. Keduanya memang juga sejak muda mulai tidak jauh dari apa yang dinamakan sebagai narkoba. Bahkan Biggie mengaku bahwa dirinya pernah menjual narkoba untuk bersenang-senang saat Biggie masih menjadi remaja. Pertemuan keduanya berawal baik di sebuah pesta di Los Angeles atas dasar inisiatif Biggie yang tertarik untuk bertemu Tupac yang sudah cukup meledak namanya. Awal hubungan mereka terbilang cukup hangat dan baik. Keduanya sering saling mengunjungi dan saling memberikan hadiah. Pada tahun 93, ketika adanya Budweiser Superfest di Madison Square Garden, keduanya tampil bersama-sama dengan kompak. Juga bisa dibilang Biggie kerap kali meminta pendapat dan saran dari Tupac soal berkembang dalam bisnis ini. Sesuatu yang kelak akan jadi sesuatu yang mulai rivalitas ini. Awalnya Tupac ditawarkan sebagai manajernya Biggie, namun menolak karena baginya hal tersebut tidak bijak, karena dirinya tidak ingin mencampurkan persahabatan dengan bisnis. Sesuatu yang katanya cukup membuat Biggie sakit hati. Tapi ada momen lain yang lebih membuat rivalitas ini meledak. Pada tanggal 30 November tahun 94, Tupac baru saja sampai di Times Square Quad Recording Studio untuk melanjutkan proyek terbarunya bersama Biggie, sekaligus penyanyi rap lainnya, Little Saul. Kemudian ketika Tupac sampai di lobi, dirinya tiba-tiba ditembak dan dipercaya terkena 5 peluru oleh orang yang tidak dikenal. Walaupun begitu, Tupac berhasil selamat dan dengan cara berpura-pura mati dan kemudian segera berlari ke lantai atas dan menemukan para kru beserta Biggie dan terkejut seperti tidak memberikan rasa cinta atau khawatir sama sekali. Tupac mulai yakin bahwa Biggie lah yang menjadi dalang di balik penembakan ini. Hubungan mereka semakin buruk dan pada akhirnya mereka berpisah. Walaupun sebenarnya jadi perdebatan apakah Biggie mengetahui atau berada di kejadian tersebut, namun pada tahun 95 dirinya merilis lagu yang berjudul Who Shoot Ya dan dipercaya sebagai lagu yang menyindir Tupac yang sebelumnya menyalahkan Biggie. Namun hal ini dianggap tidak tepat oleh Biggie sendiri. Kemudian tidak lama Tupac merespon dengan lagu Hit 'Em Up yang secara terang-terangan bahwa dirinya telah tidur bersama istrinya Biggie. Rivalitas mereka kemudian dikenal sebagai Coastal Beef, pertarungan musik hip hop antara daerah West Coast dengan East Coast yang mendefinisikan skena hip hop hingga pertengahan 1990-an. Kita masuk ke kronologinya. Di Las Vegas pada tanggal 7 September tahun 96 untuk pertandingan Mike Tyson melawan Bruce Seldon, Tupac dan yang lainnya dalam rombongannya di lobi hotel MGM Grand terlibat dalam perkelahian kekerasan dengan seseorang pria yang kemudian diidentifikasi sebagai anggota geng jalanan Bloods yang berbasis di LA, Amerika. Beberapa jam kemudian Tupac naik sebagai penumpang di dalam mobil yang dikendari oleh kepala Death Row Records, yakni Suge Knight, ketika sebuah Cadillac putih berhenti di samping mereka di lampu lalu lintas di Flamingo Road dan melepaskan tembakan. Setidaknya ada 12 tembakan, 4 diantaranya mengenai Tupac dan salah satunya menyerempet kepala Suge Knight. Operasi darurat di University Medical Center menyelamatkan nyawa Tupac pada malam itu. Dan pada hari-hari berikutnya, dokter menemukan bahwa peluang pemulihan telah membaik. Namun pada 13 September tahun 96, Tupac Shakur meninggal karena luka-lukanya. 6 bulan kemudian, saingannya, yaitu Christopher Wallace alias The Notorious Big, dibunuh dalam keadaan yang sama di LA. Tidak ada penangkapan yang dilakukan sampai saat ini sehubungan dengan pembunuhan tersebut.
Oke, jadi teman-teman itu tadi cerita tentang terbunuhnya dan persaingan antara West Coast dan East Coast dan terbunuhnya rapper legenda yaitu Tupac Shakur. Sekian, terima kasih. Nah, dari kasus yang dibawain sama Kak Arka, kita bisa tahu nih, ternyata nggak cuma zaman sekarang aja nih yang pertemanannya crowded ya. Dari dulu ternyata udah banyak masalah-masalah yang ditimbulin gara-gara pertemanan doang nih. Nah, untuk selanjutnya kita bahas kasus teori lagi nih. Kalian mungkin pada nggak asing kayaknya ya sama kasus ini. Kasus ini terjadi di Indonesia, yaitu tepatnya di universitas ternama. Ada yang bisa tebak nggak? Atau aku langsung sebutin aja nih. Nah, jadi itu terjadi di Universitas Indonesia. Kasusnya itu dari Aksena. Nah, kalian pasti udah pada dengar kan, yang kasusnya belum bisa terpecahkan ya sampai saat ini. Nah, kasus tersebut itu akan dibawakan oleh Mas Ridwan nih. Coba silakan Mas Ridwan. Halo gengs, perkenalkan namaku Ridwan Yudiasa. Di sini aku akan menceritakan tentang penemuan seorang mayat laki-laki yang ada di Danau Kenangan di Universitas Indonesia. Jadi seorang mayat yang ditemuin ini bernama Aksena Ahadiro, seorang mahasiswa jurusan biologi di Universitas Indonesia yang sangat berprestasi. Aksena lahir dari keluarga yang sangat berprestasi juga. Bapaknya Aksena ini adalah seorang kolonel di Angkatan Udara dan ibunya ini adalah seorang dosen hukum. Aksena ini adalah anak yang sangat berprestasi sejak dini. Dia sering ikut perlombaan-perlombaan biologi yang diadakan dan sering mendapat juara di perlombaan. Contohnya seperti juara 1 perlombaan biologi sejateng DIY, juara 2 seprovinsi DIY, dan juara 3 nasional perlombaan biologi. Jadi awal mula kasus ini adalah pada tanggal 21 Maret 2015. Keluarga Aksena ini sedang berkunjung liburan di Candi Borobudur. Namun keluarga Aksena ini berasa kayak ada yang kurang karena si Aksena ini tidak ikut liburan karena dia sedang berkuliah di Universitas Indonesia. Lalu bapaknya Aksena ini menelpon ke Aksena, kurang lebih begini. Bapaknya ini berkata ke Aksena, "Nak, katanya kamu pengen dibeliin sepeda. Yakin cuman beliin sepeda aja, nggak pengen sepeda motor?" Lalu Aksena ini membalas, "Enggak Pak, saya cuma ingin sepeda, karena kalau sepeda motor ribet ngurusnya." Terus bapaknya ini juga menjawab lagi, "Oh ya sudah, kalau ingin sepeda nanti saya cariin toko sepeda yang dekat dari kos-kosan." Lalu Aksena ini membalas lagi, "Oh iya Pak, nanti saya temenin. Terus nanti saya kirim gambarnya sepeda." Lalu telepon ditutup. Namun keluarga Aksena ini tak menyangka karena itu adalah hubungan terakhir dari bapak dan anak itu. Lalu si bapak ini menunggu sampai malam karena tidak kunjung dapat kabar lagi. Dia tidak khawatir karena mungkin bapak Aksena ini menyangka kalau si Aksena ini lagi sibuk dengan tugas-tugas kuliah atau kegiatan kampus, karena tadi dia bilang ada kegiatan kampus, lagi sibuk kampus. Terus setelah 4 hari kemudian, tanggal 24 Maret, si ibu Aksena ini mulai khawatir dengan Aksena. Dari kekhawatirannya itu, si ibunya Aksena ini mencoba untuk mengirimkan chat ke Aksena. Namun chat itu tidak dikirim dan tidak terkirim, dan mencoba telepon tidak diangkat, tidak aktif HP-nya.
HP Aksena ini mati. Sambil menunggu kabar dari Aksena ini, orang tua Aksena ini mendapat berita dari media online kalau ada penemuan jasad di Danau Kenangan di Universitas Indonesia. Namun orang tua Aksena ini tuh masih berpikiran positive thinking lah, karena dia positive thinking, mungkin si Aksena ini lagi sibuk dengan kuliahnya atau dengan kegiatan kampus lainnya. Namun pada tanggal 26 Maret 2015 nih nggak kunjung dapat kabar dari Aksena ini. Kemudian si bapak Aksena ini mencoba telepon adiknya yang ada di Depok atau om dan tantenya Aksena. Dia menyuruh om tantenya Aksena ini untuk datang ke kosnya untuk mencari tahu apakah Aksena ini ada di kos atau enggak. Kemudian om dan tantenya ini meluncurlah ke kos-kosan Aksena ini. Sampai di kos, om dan tante Aksena ini tidak diizinkan masuk ke kosnya itu karena sama penjaganya, karena si penjaga beralasan kalau dia ketemu dengan Aksena kemarin malam. Karena nggak dapat izin, om dan tantenya ini balik ke rumahnya lah dan menghubungi bapaknya Aksena. Sudah, terus setelah beberapa hari setelah selanjutnya hari, chat yang dari ibunya Aksena ini tuh terkirim. Melihat itu, si ibu langsung menelpon Aksena ini. Dia menelpon, namun kagetnya ibu ini kaget karena suaranya itu bukan suara Aksena, namun suara temannya Aksena yang bernama Jibril. Dia mengaku sebagai temannya Aksena. Si ibu kemudian tanyalah kepada Jibril ini, Aksena di mana? Kok bisa kamu yang mengangkat telepon saya? Terus si Jibril ini menjawablah, saya temannya bu, saya juga sedang mencari Aceh. Saya tadi ke kos-kosannya Aceh, saya izin ke penjaga kosnya untuk mengecek ke kamarnya Aceh. Namun saat masuk ke kamarnya Aceh, saya nggak nemuin Aceh. Aceh ini adalah Aksena, panggilannya si Aksena. Kemudian si ibu ini kan curiga, kok kemarin om tante adik saya nggak boleh masuk, sedangkan si temannya ini boleh masuk. Namun kecurigaan si ibu ini dipendam dulu lah. Ya udah. Selanjutnya tanggal 26 Maret 2015 nggak kunjung dapat informasi juga, bapaknya Aksena ini terbanglah dari Yogyakarta ke Jakarta, Depok untuk mencari tahu informasinya ini. Dia ke kos-kosannya Aksena namun tidak dapat kabar karena kos-kosan Aksena ini kosong. Aksena nggak ada di kos. Kemudian dia langsung meluncur ke Universitas Indonesia, ke gedung Fakultas Biologi Universitas Indonesia. Dia didampingi oleh dosen biologi dan pengurus dosen biologi. Saat dia mengunjungi ke gedung biologi, ada dua temannya Aksena ini datang dan ngasihin surat yang ada di kamar Aksena ini. Ternyata itu surat Aksena yang bertuliskan kata permohonan maaf buat semuanya. Nah, si ayah Aksena ini curiga, kenapa saat ibunya telepon ke Aksena yang mengangkat Jibril ini, itu nggak langsung ngasih tahu ada surat itu. Kenapa? Padahal surat itu tuh katanya tuh menempel di dinding tembok kosnya Aksena. Jadi yang ngasih surat itu tuh si Jibril yang tadi telepon ibu, yang mengangkat telepon ibunya Aksena. Kecurigaan ayahnya Aksena ini
dipendam juga. Dia taruh suratnya Aksena ini ke sakunya buat bukti ke pihak yang berwajib nantinya. Karena tidak mendapatkan kabar, mendapat kejelasan dari universitas juga, ayahnya Aksena ini didampingi oleh Biro Keamanan Universitas tidak, dan didampingi om tantenya ini, dan disarankan om dan tantenya ini bukan hanya nyari di perkuliahannya saja, tapi di Rumah Sakit Polri Bayangkara, karena dia kemarin ada dapat kabar yang penemuan mayat di Danau Kenangan itu. Karena disarankan, si ayahnya Aksena ini dan omnya dan Biro Keamanan Universitas Indonesia langsung meluncur ke Rumah Sakit Polri Bayangkara. Namun saat di Rumah Sakit Polri Bayangkara, dia tidak mengenali jasad yang ditemui di Danau Kenangan itu karena jasadnya sudah hancur yang tidak dapat dikenali. Karena tidak mendapatkan informasi kalau itu Aksena, dia tidak tahu nih ayahnya kalau itu Aksena. Kemudian si ayahnya ini terus ke kantor polisi yang mengurusi penemuan mayat ini. Namun saat di kantor polisi, si ayah ini tidak mendapatkan izin untuk melihat pakaian-pakaian atau barang bukti yang dikenakan Aksena, karena si ayah ini menunjukkan menurut dia ayahnya ini menunjukkan foto, dan menurut polisinya ya itu tidak masuk ke ciri khas mayatnya. Nah, kemudian setelah dari Polri, si ayah ini baliklah ke om tantenya. Dan masih banyak kejanggalan lainnya yang hingga kini kasus Aksena ini belum bisa terselesaikan, dan negara masih berhutang kepada keluarga Aksena. Terima kasih, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang bisa jelaskan. Terima kasih, saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace. Nah, dari kasus yang dibahas oleh Kak Ridwan ini mengenai Aksena, banyak banget ternyata kejanggalan yang ditemukan. Banyak juga asumsi-asumsi yang berkeliaran, entah itu benar ataupun salah. Apakah kalian juga salah satunya yang berasumsi tentang kasus ini? Nah, setelah kita bahas yang di Indonesia, kita move ke Hong Kong. Kita bahas kasus yang dibahas dan disoroti oleh internasional, yaitu kasusnya Abi Choi. Kasus ini itu membahas seorang model, seorang artis yang dibunuh oleh mantan suaminya. Sekarang akan dibacakan oleh Kak Dista nih. Kepada Kak Dista, waktu dan tempat dipersilahkan. Halo guys, jadi aku Dista atau biasa dipanggil Dapa. So di sini aku bakal nyeritain kasus pembunuhan yang dimana sebelumnya juga teman-teman aku nyeritain tentang sebuah kasus pembunuhan. So jadi tanpa berlama-lama aja, kita langsung aja masuk ke ceritanya. So jadi kasus pembunuhan ini dialami oleh seorang model, influencer juga dari Hong Kong yang berusia 28 tahun yang bernama Abi Choi, dan dia dibunuh oleh mantan suaminya sendiri, yaitu Alex Kwong. Jadi motif sejauh yang saya baca dari berita, si kasus pembunuhan ini itu bermotivasi karena masalah keuangan. So, jadi tanggal 22 Februari tahun 2023 kemarin, itu Abi Choi dinyatakan menghilang selama 2 hari. Yang tanggal 24-nya itu Abi Choi ditemuin di sebuah kontrakan yang mana bagian tubuhnya itu udah terpotong-potong atau termutilasi. Jadi suspek pertama adalah mantan suaminya sendiri, karena terakhir kali Abi Choi dilihat itu di CCTV itu
dia mau ngejemput anaknya di rumah mantan suaminya. Nah, yang nganterin ini atau supirnya ini adalah kakak dari mantan suaminya. Jadi kakaknya itu dipekerjakan sebagai supir oleh Abi Choi karena kebaikan atau kemurahan hati Abi Choi. Jadi FYI aja guys, Abi Choi ini baik banget sama keluarganya mantan suaminya. Dari yang keluarganya mantan suaminya dibeliin apartemen, terus kakaknya Abi Choi yang dikasih pekerjaan, terus Abi Choi yang harusnya dimana Abi Choi itu yang menafkahi keluarganya, malah Abi Choi ini yang menafkahi mantan suaminya. Jadi tiap bulan ini Abi Choi kayak ngasih uang bulanan buat mantan suaminya, si Alex Wong ini. Setelah diusut ternyata suaminya ini juga pengangguran. Terus masalahnya, konfliknya kenapa terjadi sebuah pembunuhan yang sampai bisa dibilang ini gila banget, karena sampai dimutilasi dan bagian tubuhnya ini sampai dibikin sup. Itu berlatar belakang karena masalah keuangan. Jadi si Abi Choi ini cerita ke mantan suaminya kalau apartemennya ditinggalin dia sama keluarganya dia itu mau dijual, tapi Abi Choi ini juga bilang bakal ngebeliin apartemen baru buat tempat tinggal dia sama keluarganya. Tapi si mantan suaminya ini dia nggak percaya sama omongan yang dikatakan sama Abi Choi. Kayak dia ngerasa wah dia bohong dan segala macam. Makanya setelah dari itu si mantan suaminya ini, si Alex Wong ini, dia cerita ke keluarganya. Dan dari keluarganya ini juga nggak terima. Bahkan ayahnya dari Alex Wong ini sempat bilang ke Abi Choi bahwa dia bakal ngebunuh kalau emang beneran rumahnya mau dijual atau apartemennya beneran mau dijual. So, jadi itu adalah latar belakang kenapa pembunuhan ini bisa terjadi. Setelah tanggal 22 itu dinyatakan menghilang, tanggal 24-nya itu polisi menemukan sebuah potongan tubuh di sebuah kontrakan, yang mana di potongan-potongan tubuh itu tuh terbagi, maksudnya mencar gitu. Kayak misal kayak kakinya ada di kulkas, terus bagian-bagian yang lain juga dibikin soup, ditaruh di panci. Jadi kenapa ini dilakuin? Supaya untuk menghapus jejak kasus pembunuhan ini. Jadi karena bapaknya si Alex Wong ini adalah mantan sesan polisi yang mana tahu latar belakang dari sebuah kepolisian, makanya dia mau ngerencanain sedetail ini. Dan pada akhirnya ketahuan juga. Terus ada satu keluarga dari Alex Wong ini yang menjadi tersangka dari kasus pembunuhan si Abi Choi ini. Jadi di tanggal 24 itu, di hari Jumat, polisi itu nemuin juga kayak gergaji mesin, terus masker, ada jas hujan juga buat ngehilangin jejak ketika dia melakukan aksi kejinya, yaitu mutilasi terhadap Abi Choi. Kemudian si mantan suaminya ini dia berusaha kabur ke luar negeri. Nah, aku nggak tahu tanggal pasti tanggal berapa. Intinya dia itu, si suaminya ini, mantan suaminya ini tertangkap ketika dia lagi nungguin speedboat kapalnya buat melarikan diri di daerah pokoknya di daerah Hong Kong, sedikit menjorok ke kota. Setelah dari itu, dari penyelidikan, bapaknya, satu keluarga dari Alex Wong ini dikenakan hukuman. Jadi mungkin itu aja yang bisa aku ceritain. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. So, saya kembalikan ke MC. Terima kasih. Oke, ternyata orang yang pernah kita cintai itu juga bisa sesadis itu ya. Bahkan sampai mutilasi loh. Nah, itu tadi sebagai penutup dari sesi bahas teori kita nih. Gimana? Apakah kalian juga ikut merinding atau ikut gergetan juga dengerin dari kisah-kisah yang mereka bawain? Kita udah berada di penghujung acara sekarang. Terima kasih udah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. See you.